Alhamdulillah, salatu ala nabiyillah, amma ma'adu. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang berbahagia ini kita masih diberi kesehatan, umur panjang sehingga bisa melaksanakan solat maghrib berjamaah. Kemudian juga salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana merupakan khataman nabiyyin dan juga kekasih Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian, sebagaimana tadi disampaikan oleh, mungkin saya ambil aja ya. Disampaikan oleh Ustaz Asep, malam ini jadwal pengajian Bulughul Maram, pengajian hadis Bulughul Maram. Mungkin semua tanda tanya, pengajian hadis Bulughul Maram itu bagaimana, apa dan benda apa itu. Maksudnya adalah kita malam ini insya-Allah akan mempelajari hadis-hadis Rasulullah yang ada di dalam kitab Bulughul Maram. Nah, mungkin ini saya perlihatkan. Ini kitabnya, karangan Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Siapa beliau? Bagaimana kitabnya? Pelan-pelan saya jelaskan. Ini kalau yang punya rezeki boleh dibeli. Dan saran saya dibeli. Ini banyak di Banda Aceh, di toko kitab. Karena ini juga merupakan golongan kitab muktabar. Kitab yang sudah diakui oleh ulama Islam untuk dipelajari. Nah, sebenarnya kitab hadis banyak. Kitab hadis itu pertama sekali yang paling tinggi derajatnya itu kitab Imam Al-Bukhari. Kemudian yang kedua Muslim. Kemudian ada Sunan Abu Daud. Kemudian juga ada 7 ulama hadis yang meriwayatkan hadis. Nah, ini pelan-pelan disimak, dipahami, karena ada kata-kata yang mungkin agak asing ya. Sambil saya menjelaskan secara perlahan sebelum kita lanjut kepada poin-poin utama. Ada syaratnya oleh ulama dalam kita mempelajari hadis. Syarat yang paling utama adalah kita perbaiki niat dulu. Syarat yang paling utama kita perbaiki niat mempelajari hadis. Niatnya adalah untuk mendapatkan petunjuk, mendapatkan ilmu supaya kita bisa mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sebagaimana yang pernah Rasulullah contohkan. Mungkin tadi kita dari rumah ada yang tidak tahu malam ini ada jadwal, ataupun ada yang sudah tahu, aduh saya mau lihat dulu ini apa sih hadis, apa sih hadis Bulughul Maram ini. Nah, jadi sebagaimana disampaikan, kita nanti bagi waktu mungkin dalam sesingkat ini kita insya Allah pukul berapa? Insya pukul 8:03. Nah, kita usahakan jam 8 kurang sudah bisa stop insya Allah ya. Jadi ada waktu kita berapa menit lagi? Setengah jam lagi ya. Ya. Ini yang pertama sekali, kita sebenarnya saya pinginnya tidak di atas meja, pinginnya enak, mungkin ke depan bisa lebih halaqah saja, ya. Karena kalau di atas meja agak jauh interaksinya.
Mudah-mudahan lah. Nah, yang pertama sekali, apa itu hadis? Kita sering dengar penceramah, khutbah ataupun siapapun yang berdakwah ada disampaikan, Rasulullah itu menyampaikan taraktu fikum amraini. Saya tinggalkan bagi kalian itu dua perkara. Fa in tamassaktum bihima lam tadillu abada. Kalau kalian umatku berpegang pada dua perkara ini, insya-Allah tidak akan sesat selama-lamanya. Yang pertama kitabullah, yang kedua sunnati, kata Rasulullah. Sunnahnya Rasulullah. Sunnahnya Rasulullah inilah yang disebut dengan hadis. Apa itu hadis? Paling singkat pengertian hadis itu adalah sesuatu yang asaba ala nabi, sesuatu yang ada pada Rasulullah, baik berupa perkataan, perbuatan, bahkan sampai dengan diamnya Rasulullah. Itulah hadis. Jadi bisa dipahami ya. Ya, itu hadis. Bagaimana kedudukan hadis di dalam Islam? Kedudukan hadis merupakan sumber kedua landasan hukum dan juga pedoman hidup. Yang pertama Al-Quran, ini kita tidak pungkiri dan sering kita baca. Yang kedua hadis. Kedudukan hadis ini sama dengan posisi kedudukan Al-Quran, hanya berbeda dalam penempatan dan pemakaian. Ini dengan bahasa saya ya. Al-Quran petunjuk, hadis juga petunjuk. Ada hal-hal yang tidak dijelaskan oleh Al-Quran, dijelaskan oleh hadis. Al-Quran hanya 30 juz, hadis ribuan, bahkan puluhan ribuan. Nah, untuk mempelajari, mengenal, mengetahui apakah yang kita lakukan ini sesuai dengan sunnah Rasulullah atau tidak, disitulah kita pelajari hadis. Inilah yang disebut dengan ilmu hadis. Sedangkan ilmu untuk mempelajari hadis itu sendiri, itu disebut dengan mastalihul hadis. Ada mastalah hadis, ada ulumul hadis. Ini khusus mempelajari tentang hadis. Hadis ini sendiri tidak semerta-merta ditulis, diriwayatkan secara kebetulan. Ini kelebihan daripada agama Islam. Ini yang perlu kita garis bawahi. Hadis dia memiliki sanad. Ini bahasanya diingat-ingat, ada riwayat, ada sanad. Ini apa yang saya sebutkan direkod aja dulu. Nanti ke depan pelan-pelan kita terus kembangkan. Nah, hadis ada kita dengar hadis sahih, ada hadis dhaif, ada hadis hasan. Ini punya kriteria dan definisi masing-masing. Hadis yang paling kuat itu adalah hadis sahih. Baik, maksudnya hadis sahih ini adalah baik dari melalui penelusurannya, baik orang yang menerimanya ataupun yang menyampaikannya dari sumber utama Rasulullah. Ini punya kriteria-kriteria khusus. Apabila keluar dari kriteria-kriteria ini, bisa masuk ke dalam hadis hasan. Hadis sahih, hadis hasan masih bisa dipakai. Tapi hadis dhaif ini banyak yang tak bisa dipakai. Meskipun ada pendapat ulama, hadis dhaif ini kadang-kadang bisa dipakai lebih baik daripada qaulul ulama. Ini boleh. Nah, tapi ada hadis di bawah hadis dhaif, namanya hadis
hadis maudhu. Ini golongannya. Hadis maudhu ini hadis palsu. Bagaimana hadis palsu? Bagaimana diketahui dia hadis palsu? Bagaimana dia diketahui hadis sahih? Ini melalui sanad. Apa itu sanad? Simpelnya begini. Malam ini dengar dari saya, ada hadis Rasulullah, hakul muslim ala muslim sittun. Hak seorang muslim kepada muslim lainnya ada 6. Idza laqitahu fasallim alaih. Ketika jumpa saling memberi salam. Ini hadisnya sahih. Semua dengar. Masing-masing pulang ke rumah, ditanya sama istri atau nyampein ke istri. Saya tadi di masjid dengar hadis satu dari Samawardi. Hadisnya tentang hak seorang muslim kepada muslim lainnya, yaitu 6 perkara. Salah satunya kalau jumpa beri salam. Dihafalkanlah kepada istrinya. Istrinya hafal. Dengan kecerdasannya dihafal. Kemudian istri ngajari anak, ngajari kakak yang tua. Kakak yang tua ngajari lagi adiknya. Nah, dari saya ini sumber namanya. Kemudian diterima oleh jamaah. Jamaah ini udah jadi sanad namanya. Nah, seandainya tidak ada istri, maka yang pertama ini jadi rawi namanya. Jadi yang meriwayatkan. Jadi si istri diriwayatkan oleh suami. Tapi karena ada istri mengajari lagi kepada anak, maka suami namanya sanad. Bisa dipahami ya? Tapi ini sudah selesai. Dalam artian kita sudah selesai, sudah ada ulama hadis yang disebut rawi. Ada Bukhari, ada Muslim, ada Ibnu Majah, ada Nasai, ada 2 lagi. Nanti kita lihat. Ini lagi sedikit kurang ingat. Nah, ada 7 ulama hadis. Yang sahih ada 2, sahih Muslim disebut dan sahih Bukhari. Nah, yang meriwayatkan terakhir sehingga sampai kepada kita sekarang ini sudah dibukukan dan ditulis. Inilah yang disebut rawi. Yang di atasnya ini sanad. Sanad-sanad inilah yang menjadi penilaian ulama terhadap kekuatan sebuah hadis. Jadi masa Rasulullah ketika dengar satu hadis, para sahabat hafal. Ketika hafal dia sampaikan. Ketika sampaikan ada yang dengar, ada sahabat dengar, ada pulang nyampaikan lagi. Setelah Rasulullah wafat, masa Rasulullah masih hidup, hadis dilarang tulis oleh Rasulullah. Rasulullah melarang menulis hadis, dikhawatirkan bercampur dengan Al-Quran. Sehingga setelah Rasulullah wafat, kurang lebih 200-100 tahun, baru terjadi penelusuran hadis. Tapi masih ada generasi yang hidup yang sampai pada masa sahabat dan masa Rasulullah. Salah satunya ketika periwayatan Bukhari dan Muslim. Nah, ketika ditelusuri, Bukhari ketika belajar, ini Imam Al-Bukhari radhiyallahu anhu, ini ketika belajar dia menemukan hadis. Ketika menemukan hadis, beliau menelusuri. Ini sampai yang dengar dari siapa? Saya dengar dari si fulan. Beliau datangi. Ketika didatangi, beliau tanya, benar enggak sampai ada dengar hadis ini? Oh iya benar. Saat itu saya begini. Beliau selidiki orangnya. Ini orangnya bagaimana salatnya, bagaimana ibadahnya, bagaimana hafalannya, bagaimana kecerdasannya. Ini yang menjadi penilaian terhadap sebuah hadis. Bisa gambaran ya hadis ya. Kita singkat saja. Nanti pertanyaan di sesi pertanyaan kita kembangkan. Nah, kita kembali kepada kitab Bulughul Maram. Nah, Ibnu Hajar Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani ini tidak hanya ini yang beliau karang, banyak sekali karangan beliau. Salah satunya Fathul Bari. Fathul Bari ini adalah syarahnya untuk mensyarahkan hadis-hadis Bukhari. Nah, dan yang sering dipelajari di pondok-pondok, di pesantren-pesantren, mungkin ini kayak Sa'seb, Bang Irdi dan lain-lain yang pernah mondok, ini enggak asing dengan kitab ini. Mesti ada pelajari sedikit.
Nah, Bulughul Maram ini oleh Ibnu Hajar dikumpulkan semua hadis-hadis yang ada di dalam kepala beliau yang sudah beliau hafal, dikumpulkan, ditulis secara sistematis sehingga memudahkan kita dalam mengamalkannya. Jadi yang beliau tulis ini itu hafalan beliau sendiri, sehingga kitab ini menjadi fenomenal. Maka beliau digelar dengan Al-Hafidh. Nah, dalam ilmu mastalah dia ada kriteria kenapa disebut Al-Hakim, kenapa disebut Al-Hafidh. Kalau Al-Hafidh dia punya kriteria, dia hafalnya sekian ribu hadis, itu masuk golongan Al-Hafidh, titelnya. Jadi ketika Al-Hafidh itu ada, berarti kalau kita lihat, oh ini Al-Hafidh, ini berarti dia punya hafalan sekian ribu hadis. Nah, ini pengenalan kitabnya. Jadi Bulughul Maram ini, kalau yang aslinya ya kulitnya seperti ini, seperti jamaah aliyah berwarna kuning. Ada pembukaannya, kemudian ada pembahasan bab-babnya. Yang pertama sekali dibahas tentang kitab taharah. Kitab taharah itu kitab tentang bersuci. Kemudian ada babnya, ada babul miyah, itu bab tentang air. Nah, di sini dibahas semuanya, dikumpulkan semua hadis-hadis tentang air, sehingga memudahkan kita untuk mengenali bagaimana air, mengetahui air mana yang boleh kita pakai untuk taharah. Kembali kepada judul awal, taharah. Demikian sistematisnya, luar biasanya penyusunan daripada kitab Bulughul Maram ini. Nah, kita berdoa sama-sama, mudah-mudahan kita pelajari mendapat berkah. Pada ulama kita juga diberikan selalu pahala jariah sebagai pahala ilmu yang bermanfaat, insyaAllah. Nah, saya punya rencana, metodenya, setiap kita pertemuan kita bisa hafal satu hadis. Gimana kira-kira jamaah siap? Saya pandu. Kita yang pendek-pendek saja, jangan yang panjang-panjang. Yang mungkin kebutuhan hari-hari, setidaknya kita tahu sedikit tentang matan hadisnya. Kemudian yang lebih baik lagi, kita nanti bisa tahu makna hadisnya, sehingga dalam aplikasi sehari-hari kita bisa tahu setiap berbuat ada pegangannya. Kita awali dengan, memang semuanya kalau baca Quran juga kita suka baca dari belakang. Nah, kita awali juga kitab ini dari belakang. Dari belakang ada judulnya Kitabul Jami'. Nah, ini saya lihat dulu. Mudah-mudahan bisa apa yang kita cita-citakan ini dapat nih, bisa hafal satu hadis malam ini. Karena kalau ada anak-anak yang mungkin anak-anak kita yang sekolah di Arafah, mungkin sebahagian sudah mengalahkan bapaknya kalau hafalan tentang hadis dan lain-lain ya. Mungkin kalau bapak-bapak marahnya, ada yang ngadu ke saya, Ustaz nih saya nggak bisa lagi marah-marah di rumah, anak saya langsung keluarin hadis ya. Nah, inilah yang dimaksud dengan hadis. Oke, ini Kitabul Jami'. Kalau buka di dalam Kitab Bulughul Maram, ada di halaman 327, paling akhir ya, bab kitab paling akhir. Nah, pertama sekali babul adab. Saya tidak menghafalkan, untuk yang panjang-panjang tidak menghafalkan, tapi kita baca, saya terjemahkan untuk diamalkan. Disimak sama-sama ya. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, An Abi Hurairah, Abi Hurairah ini adalah sahabat Rasulullah yang pertama sekali mendengar hadis dari Rasulullah ke Abi Hurairah. Abi Hurairah ini adalah abunya hadis. Beliau paling dekat dengan Rasulullah, paling banyak meriwayatkan hadis.
Sebenarnya ini panjang. An Abi Hurairah ada an-anan lagi oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ini tidak ditulis lagi karena itu sudah ada di dalam kitab Bukhari, kitab Muslim dan kitab ulama hadis yang 7. Jadi beliau singkat langsung kepada an Abi Hurairah. Abi Hurairah ini adalah sanad awal. Jadi diriwayatkannya oleh Abi Hurairah. Jadi rawi sanad itu berbeda pada kedudukan saja. Nah, apa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama, hakul muslim ala muslim sittun. Yang tadi saya sampaikan hadisnya, hak seorang muslim terhadap muslim lainnya ada 6. Yang pertama, idza laqitahu fasallim alaihi. Kalau jumpa dengan sesama muslim, fasallim alaihi, memberi salam kepadanya. Jadi kita setiap hari jumpa, assalamualaikum, assalamualaikum. Ini bukan hanya kebetulan, atau bukan budaya timur, atau bukan budaya hari-hari, tapi memang ada petunjuk Rasulullah. Inilah dalilnya. Nah, yang kedua, tadi ada 6 ya. Yang pertama, kalau jumpa saling beri salam. Yang kedua, wa idza da'aka fa'ajibhu. Kalau kita diundang, wajib hadir. Bisa dipahami. Wa idza stansahaka fanstahu. Ini yang kedua, kalau kita diundang, kita wajib hadir. Wa idza atasya fahmidallahu fashamidhu. Nah, kalau bersin dia mengucapkan alhamdulillah, kita doakan dia. Tapi kalau dia bersin enggak ngucapin alhamdulillah, enggak boleh. Maknanya apa? Setiap bersin, kita orang Islam sunnahnya mengucapkan alhamdulillah. Nanti ada hadis lagi bagaimana mengucapkannya, yang dengar jawab apa, kemudian yang bersin jawab apa lagi. Itu ada petunjuk lagi. Nah, inilah patron, contoh dalil, contoh hadis Rasulullah tentang hak seorang muslim terhadap muslim lainnya. Kemudian kalau ada yang sakit, kita jenguk. Fa idza marida fa'uduhu. Kalau sakit kita jenguk. Jadi kita menjenguk orang sakit itu tidak hanya karena budaya atau perasaan ni enggak enak, ni ada kawan sakit enggak enak, kita jenguk. Nah, kalau kita kembali ke situ, maka kita dapatnya cuma enggak enak, pahalanya tidak dapat. Tapi dengan tahu hadis Rasulullah, wah ini ada saudara saya sakit, Rasulullah mengatakan kalau ada saudara sakit kita jenguk. Ketika kita mengamalkan apa yang disampaikan Rasulullah, inilah yang dimaksud dengan mengamalkan sunnah. Ini dimaksud dengan mengamalkan sunnah. Kemudian selama ini saya enggak tahu Ustaz ni, enggak tahu ada hadis ini, tapi saya setiap hari ada orang sakit saya jenguk. Kembali kepada innamal a'malu binniyat. Setiap perbuatan kembali kepada niat. Di sinilah pentingnya belajar dari awal, sehingga segala tingkah laku perbuatan orang Islam itu menjadi ibadah di sini. Kita tahu ada petunjuk, kita tahu ada perintah Rasulullah, kita tahu ada contohnya dari Rasulullah, kemudian kita melaksanakan dengan niat ibadah, disitulah kita mendapat ganjaran yang baik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mempelajari Al-Quran dan mempelajari hadis ini penting, dan sekarang sudah urgen, sudah sangat-sangat genting. Banyak daripada generasi-generasi kita sekarang, ketika kita sampaikan, itu tidak boleh seperti itu. Ini ada larangan Rasulullah. Itu kan zaman dulu. Itu zaman dulu katanya, sudah 1400 tahun sekian. Bahkan ada yang lebih parah lagi kemarin. Di dalam sebuah media saya baca, ada hadis Rasulullah, idza ahadukum falyakul biyamin wa idza syariba falyashrab biyamin. Wahai umatku, begitulah seumpamanya arti ya. Tapi kalau kita langsung literally, kalau kalian makan, makanlah dengan tangan kanan. Kalau kalian minum, minumlah dengan tangan kanan. Fa inna syaitan
Ya'kulu bishimalihi wa yashrabu bishimalihi. Karena syaitan itu minum dengan tangan kiri, makan juga dengan tangan kiri. Ada yang ngomong di media sosial, apa urusan Allah ngatur-ngatur kita makan berdiri, minum berdiri, tangan kiri, tangan kanan. Ini generasi macam mana? Apa urusan Allah kata? Saya pun kaget. Mudah-mudahan ni kalau di-upload nanti jadi bahan buat dia. Nah, kenapa bisa terjadi seperti ini? Karena kita dari awal ada hadis Rasulullah, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Tuntut ilmu itu wajib. Wajib dari golongan muslim dan muslimah. Tidak ada diskriminatif dalam menuntut ilmu. Muslim, muslimah wajib hukumnya. Hadisnya sahih. Nanti insyaAllah akan jumpa. Ini karena perkenalan pertama saya aduk-aduk aja dulu. Karena nanti saya lihat jamaahnya, mungkin saya minta feedback nanti. Kan ada kalau kita menyampaikan ilmu ini tidak mengajari ya. Kita tidak punya kemampuan membuat saudara-saudara kita ini pintar. Kalau kata Kiai Haji Agus Salim, tugas kita itu menyampaikan. Kemudian banyak-banyak berdoa supaya murid kita, jamaah kita pintar. Kita doakan mereka. Ini tugas kita itu hanya menyampaikan. Nanti pulang juga sampaikan. Nah, jadi saya aduk-aduk dulu, nanti saya perhatikan. Karena kan memberi ilmu itu ada yang mengatakan umpama kita masak sayur. Ada yang kadang pingin pedasnya sedikit, ada yang pingin ada buah nangkanya, ada yang pingin kuahnya cair. Tapi insyaAllah kalau sudah beraduk, masak matang bagus, itulah namanya sayur dan bisa kita nikmati. Nah, kita lanjutkan kepada fenomena sekarang ya. Kalau kita tidak berusaha untuk terus mempelajari hadis, maka bisa-bisa kita masuk kepada satu golongan. Ada satu golongan di dalam umat ya manusia ya, golongan manusia kita ini. Ada golongan yang mengatakan tidak perlu pakai hadis, kita Al-Quran saja. Ada golongan ini. Nah, ada juga yang golongannya kita pakai Al-Quran dan hadis saja, tidak perlu pakai ijma. Nah, tapi saya tidak mau lingkup itu. Yang intinya Al-Quran dan hadis perlu kita pelajari, dan hadis mudah-mudahan bersama di sini kita sama-sama bisa mendapatkan yang terbaik untuk kehidupan sehari-hari yang paling penting. Nah, karena ini pertemuan awal, kita masuk Kitabul Jami' seperti yang saya sampaikan tadi hanya untuk pertemuan awal saja. Nanti kita sesuaikan ke depan, insyaallah sesuaikan. Ada Kitabun Nikah, ini buat yang muda-muda misalnya. Kapan nikah, umurnya berapa, kemampuannya bagaimana. Ada kitab nikah. Nah, ada juga yang sudah menikah, mandinya bisa belum. Nah, ini juga ada pembahasannya. Terus kalau nggak ada air bagaimana? Solusinya bagaimana? Nah, ada juga nanti pembahasannya. Tapi saya tidak menyampaikan fikihnya. Nanti fikih ada misalnya lain. Tapi kita lebih kepada hadisnya, patronnya saja. Nah, kita berusaha bisa menghafal yang pendek-pendek. Ini kita lihat dulu. Nah, ini waktunya sudah dekat ya. Kita hafal satu hadis. Oke, kita ikut sama-sama ya. Biar yang agak luyu-luyu juga bisa lebih semangat lagi ya. Oke, ikut saya. Saya tidak pakai an-nya, langsung pada hadisnya ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke, kita ulangi. Dari an ya. Anin Nawas. Oke, lebih besar lagi. Anin Nawas. Anin Nawas. Anin Nawas ibni Si'man. Anin Nawas ibnu Si'man radhiyallahu anhu qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
anil birri wal ismi. Faqala al birru husnul khuluq wal ismu ma haka haya fi sadrika wa karihta ayat tali'a alaihin nas. Agak panjang kan? Panjang ya. Rawahu akhrajahu Muslim. Ini dikeluarkan oleh Muslim. Ini sangat sahih. Sebenarnya sangat pendek, hanya 2 baris. Tapi karena belum familiar, terasa panjang. Apalagi yang mungkin tidak terbiasa dengan bahasa Arab. Nah, kalau yang sudah biasa bahasa Arab, mungkin baca 3 kali dia sudah bisa hafal dan juga bisa bayangkan artinya. Saya baca artinya ya. Ini sangat penting. Hadisnya sangat penting, maknanya juga sangat mendalam, dihayati, dipahami. Anin Nawas, ada seorang sahabat bernama Nawas Ibnu Si'man. Ibnu Si'man anaknya daripada Sim'an. Nah, radhiyallahu anhu, dia berkata, saya bertanya kepada Rasulullah, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya bertanya kepada Rasulullah tentang al-birru wal ismi, tentang perbuatan baik dan dosa. Tentang perbuatan baik dan dosa. Okey. Nah, jadi dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana itu perbuatan baik dan bagaimana itu dosa? Rasulullah menjawabnya sangat sederhana. Ini buat penghayatan kita. Yang pertama adalah al-birru husnul khuluq. Perbuatan baik itu adalah akhlak yang mulia. Akhlak yang baik itu adalah kebaikan. Dosa bagaimana? Dosa adalah mahaka fi sadrika, sesuatu yang mengganjal di hati kita. Ketika kita melakukan, ketika kita berniat, sebenarnya ada ganjalan di hati. Ini bahasa yang saya sederhanakan. Ada ganjalan mahaka fi sadrika. Kita ada ganjalan. Ini kalau mau buat ada sedikit ganjalan, ini enggak diterima di batin. Nah, dan ada poinnya, wa karihta ayyadhi'a alaihin nas. Dan kita benci kalau perbuatan kita ini diketahui oleh manusia. Jadi timbal baliknya ada. Jadi hadis Rasulullah ketika seorang sahabat bernama An-Nawas bertanya kepada Rasulullah, apa itu dosa dan apa itu kebaikan? Al-birru, perbuatan baik, dan ismun itu dosa. Kebaikan adalah akhlak yang mulia. Akhlak yang baik, akhlak yang mulia itu adalah kebaikan. Dosa adalah sesuatu yang mengganjal di hati dan kita tidak senang kalau kita berbuat itu diketahui oleh manusia. Ini dihayati, dipahami. Nah, insyaAllah, karena ini waktu kita sudah sangat singkat menuju Isya, biar ada sesinya lebih interaktif, mungkin ya kita penuhi sesi tanya jawab ya. Kalau ada yang ingin bertanya silakan. Saya kasih waktu sebanyak-banyaknya sampai azan Isya. Boleh silakan. Mungkin boleh bertanya yang utama tentang materi. Kemudian selanjutnya boleh yang bebas. Oke, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, jawaban sekarang untuk belajar hadis itu tidak itu jawaban kita pun sudah bisa lewat HP, buat aplikasi. Bahkan di aplikasi pun ada aplikasi kita beliau. Apakah itu mengurangi pahala kita dalam hal belajar atau membaca? Yang kedua, apakah kita untuk belajar hadis itu cukup belajar sendiri atau melihat
belajar dengan Ustaznya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita lanjut ke sesi pertanyaan selanjutnya atau kita langsung jawab? Langsung jawab. Oke. Jazakumullah khairan pada Ustaz ya. Jadi saya jawabnya begini. HP ini media. Ini media, kita bisa isi apa saja. Apalagi sekarang kalau yang berbasis Android, iOS dan lain-lain, itu semua aplikasi ada. Bahkan mungkin saya jadi contohnya. Saya juga pasang Bulughul Maram di sini, kitab tauhid, kemudian juga Al-Qur'an, saya pasang semuanya. Nah, apakah akan mengurangi pahala kalau kita mempelajarinya di Android? Kalau ukuran pahala memang ini perkara gaib. Tapi kalau merujuk kepada metode pembelajaran dalam kitab-kitab hadis, dalam metode pembelajaran tentang agama, kalau hanya ini cukup sebagai tempat kita belajar, maka tidak perlulah kita menuju ulama-ulama yang siqah, ulama-ulama sabit yang sekarang masih ada dan masih bersana. Ini yang paling utama. Ketika kita pelajari hadis ataupun kita pelajari Al-Quran atau kita membaca aplikasi, itu tidak salah. Dan ini bagus untuk pengetahuan, bagus untuk hal-hal yang mendesak. Kadang kita butuh hal yang pertanyaan apa, punya permasalahan apa. Nah, pertanyaannya adalah, kalau kita melihat aplikasi, apakah kita tahu aplikasi ini sudah otentik sesuai dengan kitab aslinya? Ini yang paling utama. Jangankan hadis, Al-Quran saja banyak yang aplikasinya belum sempurna. Saya tidak mengatakan hal-hal yang mungkin ada yang memang sengaja, tapi memang ada yang tidak sempurna. Namun kalau untuk hal pengetahuan bisa, tapi untuk mengerti makna hadis itu sendiri, mengerti syarahnya, sebenarnya itu harus belajar sesuai dengan sanadnya. Kalau hadis ada sanadnya. Jadi yang dikatakan ulama hadis, ulama yang memang memiliki sanadnya. Nah, kalau kita bersama pulang, saya anjurkan kalau ada yang punya Android, pasang saja Bulughul Maram. Nah, malam ini sudah kenal nih Bulughul Maram, pasang Bulughul Maram. Kenali dulu kitabnya, kemudian boleh dibaca sebagai pengetahuan. Nah, kalau ada hal yang kita terkendala, kembalilah kepada yang lebih ilmunya. Kalau ada kendala ketika baca Bulughul Maram, di situ lihat, ini tidak paham hadisnya. Nah, ini kan tidak cukup hanya di aplikasi. Ini kalau jumpa hadis ini saya tidak paham maksudnya apa. Nah, itu tanya kepada ahlinya. Kalaupun ada keterangannya, ada juga syarahnya. Nah, baca lagi syarahnya. Intinya aplikasi sebagai media dan sarana itu bagus. Nah, dan sekarang sudah dimudahkan dengan sarana ini. Silakan pakai dan di-download saja. Tapi lihat nanti ini benar apa enggak. Satukan dengan kitab aslinya. Kadang-kadang juga ada human errornya dalam penulisan. Mungkin itu jawaban dari saya, wallahu a'lam. Mudah-mudahan. Jazakumullah khairan. Ada lain? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kewajiban Islam terhadap Islam lainnya tadi salah satunya memenuhi undang-undang. Jadi bertanya, apakah bagaimana jika undang tersebut dalam rangka seperti ulang tahun, maulid, dan sekalian itu bagaimana? Ya. Terima kasih. Ya, jazakumullah khairan.
Nah, ini tadi saya ada bacakan hadis tentang hak seorang muslim kepada muslim lainnya ada dalam perkara. Jadi salah satu poinnya kalau kita diundang kita wajib hadir. Ini pertanyaannya, kalau undangan ulang tahun bagaimana Ustaz? Pertanyaan saya balik lagi. Ulang tahun itu pekerjaan orang muslim apa bukan? Ini lagi. Jadi undangan yang dimaksud di sini adalah lebih kepada undangan-undangan yang disebut dengan walimatul urus. Ada undangan pernikahan, ada undangan akikah. Nah, jadi undangan yang sesuai dengan syariat. Ini nanti ada lagi, kita kan sama-sama nih di sini bermacam budaya, agama. Nanti kalau ada hadis Rasulullah nih, sudah diundang wajib hadir. Yang dimaksud dalam hadis ini adalah undangan yang sesuai dengan syar'i. Bagaimana sesuai dengan syar'i? Itu lingkup fikih sebenarnya. Tapi bisa dipahami ya. Nah, terus bagaimana cara menjawabnya Ustaz? Kalau ada undangan seperti itu, yang undang bawa hadis. Ini kan tadi malam sama-sama udah dengar. Insya Allah yang sama-sama dengar malam ini udah paham. Nggak akan undang kalau ulang tahun. Kalau yang malam ini dengar, insya Allah nggak akan undang lagi. Kalau bawa ulang tahun ya paling ya itu bukan undangan undangannya. Ini undangan yang dimaksud itu memang undangan syar'i. Undangan syar'i, ada hal-hal syar'i yang diundang. Apa itu undangan syar'i? Salah satunya pernikahan. Kenapa pernikahan ada undangan? Ada hadis aulim walau bisyatin. Orang yang menikah itu dia disarankan oleh Rasulullah membuat walimah walaupun hanya satu kambing. Intinya mengumumkan pernikahannya. Pasti harus undang orang. Seperti itu. Terus di dalam undangan mungkin saya tambah ya. Kita kadang terbentur. Ini belum sampai hadisnya. Ada undangan yang duluan datang rumahnya jauh. Yang terakhir datang rumahnya dekat. Ini bagaimana? Ada hadis Rasulullah, penuhi undangan yang paling pertama. Kan begitu, ada hadis Rasulullah, penuhi undangan yang paling pertama, yang paling awal undang. Yang awal ngundang rumahnya jauh, yang terakhir ngundang rumahnya dekat. Ini bagaimana? Kita pilih dulu yang dekat, dengan tidak menafikan undangan kedua. Ini rumah tetanggaan, cuma karena mungkin hal-hal lain telat ngundang. Kita pilih dekat dulu, itu penuhi. Tapi kalau sama-sama ukuran barometernya sama, pilih yang paling awal ngundang. Misalnya sama-sama ngundang di Lambaru, ataupun sama-sama jauhnya seputaran, sama-sama jauhnya meskipun beda daerah, pilih yang paling awal. Ini cara menerima undangan. Insya Allah seperti itu. Ada lain? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Pak menanyakan di tadi kan habis semuanya kita menjawab di saat kita bersih. Mungkin kita untuk di saat kita lagi sholat, kemudian kita bersih, menyikapinya kayak gimana? Mungkin Ya, jazakumullah. Ini pertanyaannya sebenarnya tiga-tiganya ini hampir menuju fikih semua. Memang hadis itu pasti serempetnya ke hukum ya. Karena fikih itu sumbernya juga dari hadis. Nah, jika dalam sholat kita bersin, tidak boleh dijaharkan. Maksudnya kita bersin diam saja. Dalam sholat bersin diam saja. Karena itu nanti keluar daripada bacaan sholat. Sementara demikian dulu ya. Kita bersin, diam aja dulu. Ini dari salah satu pendapat. Kita bersin, diam saja. Nah, ini
Pertanyaannya bagaimana kalau di luar bersin? Udah pada tahu jawabannya. Oh, di luar salat maksudnya. Kita bersin, kita mengucapin alhamdulillah. Itu yang dengar di samping hukumnya ya kalau dikatakan wajib. Intinya kalau sunnahnya perintah Rasulullah, ada saudara kita bersin, mengucapin alhamdulillah, kita doakan aja. Yarham Allah. Kemudian kita yang bersin, yahdikumullah wa yuslih balakum. Nah, yang kita amalkan, kita sudah amalkan. Nah, pertanyaannya adalah, yang kita pelajari hadisnya adalah menemukan sumbernya. Kenapa kita berbuat demikian? Nah, inilah yang kita pelajari. Kita nanti akan temukan di dalam mempelajari Bulughul Maram. Ini kalau dengan HP sudah ada azan. Apa kita pada yang dulu, Ustaz? Ini lampu pun mati. Okey. Mudah-mudahan karena memang waktu kita sepakati saat sampai azan. Mudah-mudahan ni puas tidak puas karena ni awal. Nikmat dan nikmat, enak nak enak, ditelan aja dulu, berdoa banyak-banyak sama Allah. Mudah-mudahan Allah pahamkan kita semua. Kalau bagi saya pribadi hanya balighu anni walau ayah, kata Rasulullah, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Saya tidak berani sampaikan lebih, tidak berani tambah-tambah. Yang saya jawab pun saya tidak kepada lingkup yang fikih. Karena kalau saya jawab per fikih itu kan saya harus sebutkan ilmiahnya. Syafi'inya bagaimana, Malikinya bagaimana, Hanafinya bagaimana, atau jumhurnya bagaimana. Tapi itu bukan sesi saya. Tidak ada sesi yang lain. Walaupun secara di luaran ini boleh insyaAllah. Nah, mungkin di depan lihat dua kitab. Ini bukan promosi kitab. Saya tidak jualan kitab. Ini berbagi saja. Ini Bulughul Maram tentang hadis yang sudah dikumpulkan. Ini lebih simple dalam pelajari hadis. Kalau mau beli, beli yang asli. Jangan beli gabungan. Maksudnya gabungan begini. Saran saya ya. Dia langsung ada terjemahannya. Kertasnya putih. Beli yang satu begini, yang asli. Beli yang terjemahan terpisah. Jadi saat pelajari dua-dua saja. Saran saya. Yang satu lagi, ini Bidayatul Mujtahid namanya. Ini kalau Ustaz Asep nggak asing nih. Bidayatul Mujtahid ini kumpulan ulama tentang masalah fikih. Kalau sudah pelajari ini, insya-Allah tidak akan salahkan saudara kita. Ada semua di sini. Ini luar biasa, karangan daripada ulama Ibnu Rus rahimahullah. Luar biasa ini. Semua pendapat beliau kumpulkan di sini. Syafi'i, Maliki, Hambali, semua jumhur, salaf, semua ada di sini. Bentuknya sama. Perlu belajar bahasa Arab, perlu belajar nahwu saraf. Nah, selain promosi kitab, bahasa kita sebenarnya bahasa Arab. InsyaAllah ke depan kita lanjutkan. Rahmat yang terbesar setelah Islam adalah rahmat bisanya bahasa Arab. Ini menurut seorang sahabat pada masa Rasulullah. Rahmat terbesar bagi saya adalah saya mengenal Islam. Dan rahmat terbesar bagi saya kedua adalah saya bisa bahasa Arab. Karena bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran. Saya tidak bisa sempurna juga. Tapi mudah-mudahan bersama insyaAllah. Kita akhiri sampai di sini. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.